Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini insyaallah. Amin. Dengan cuaca yang sangat mendukung. Untuk itu langsung saja pada hari ini kita akan memulai mata kuliah maupun kelas B. Untuk itu kepada pemateri waktu dan tempat kami persilakan. Sang-sang pada warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid tentang penjelasan mubtada dan khabar bahwa mubtada adalah ibarat yang di dalamnya terkandung 3 syarat, yaitu yang pertama berupa isim, yang kedua berada dalam keadaan rafa, yang kedua berdiri dan itu berdiri. Maksudnya mubtada itu isim marfu yang kosong atau bebas dari amil lafaz, yakni yang merefakkan mubtada itu bukan amil lafaz contoh, seorang muslim itu hadir, seorang muslim itu hadir, orang-orang muslim itu hadir. Yang ketiga, mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari jenisnya. Contoh, orang muslim itu soleh, orang muslim itu solihah. Para lelaki khabar harus selalu sesuai dari sisi hilangannya. Contoh, seorang muslim itu hadir, seorang muslim itu hadir, orang-orang muslim itu hadir. Yang ketiga, mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari jenisnya. Contoh, orang muslim itu soleh, orang muslim itu solihah. Para lelaki dan yaitu mubtada dan jahil dan mubtada yang belumnya mubtada jahil berada. Contoh mubtada jahil, saya itu berdiri, kami itu berdiri. Sedangkan akan mempresentasikan makalah saya, yaitu judul makalahnya mubtada dan khabar. Pertama, pengertian. Mubtada ialah isim marfu yang berperan sebagai pokok kalimat atau bebas dari amil lafzi. Terus yang kedua, khabar. Khabar adalah isim marfu yang dimusnadkan atau disandarkan kepada mubtada, yakni tidak ada khabar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merupakan khabar. Ciri-ciri mubtada dan khabar. Perbedaan antara mubtada dan khabar antara lain: satu, syarat mubtada antara lain mubtada harus rafa, yang kedua mubtada harus berbentuk ma'rifah. Yang kedua, syarat khabar antara lain: satu, khabar harus berharakat rafa atau doma. Yang kedua, khabar harus nakirah. Tiga, khabar harus disesuaikan dengan mubtada, baik jenis kelamin, mufrad, musanna, dan jamak. Yang ketiga, khabar siful jumlah adalah memakai zaraf atau jar majrur. Itu juga pembagiannya ada dua. Yang pertama, khabar siful jumlah yang memakai zaraf, dan khabar siful jumlah yang memakai jar dan majrur. Untuk penjelasan baik, itulah materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 dari kelas A maupun kelas B. Selanjutnya, agar diskusi mereka berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu mereka membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Siapa ini? Baik, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? moderator izin bertanya. Ya, kepada saudari Lasmi dipersilakan. Tadi kan materi menjelaskan bahwa tidak akan ada khabar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merupakan khabar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita itu menentukan khabar dan mubtada itu di dalam kalimat? Iya. Izin bertanya moderator. Ya, kepada saudari Gina dipersilakan. Begini,
kan di sini kan tidak ada kabar, tidak akan ada kabar kalau tidak akan ada mubtada. Nah, jadi saya pertanyaan di sini adalah mengapa mubtada dan kabar itu tidak, maksudnya kayak di sini kan tidak akan terpisah gitu loh. Nah, bahasa pertanyaan di sini mengapa dan dua itu tidak akan pernah dipisahkan? Yang harus sama-sama terus. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Gina. Untuk itu pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh pemateri, yakni saudari Regina Hasan. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih sudah berkenan datang kepada saya, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Regina tentang kenapa mubtada dan khobar itu tidak bisa disahkan seperti itu. Ya. Dalam mata bahasa Arab, mubtada dan khobar merupakan dua bagian yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam struktur jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Di mana ada mubtada dapat dipastikan di situ pasti ada khobar. Hubungan mubtada dan khobar, mubtada adalah setiap isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat dan kedudukan menjadi maf'ul bih atau sesuatu yang hendak kita hukumi. Sedangkan khobar adalah kata baik berupa mufrad atau terdiri sendiri maupun jumlah yang menjadi maf'ul amali atau hukum yang disandarkan pada mubtada. Baik, itulah jawaban dari pemateri mengenai mengapa mubtada dan khabar tidak dapat dipisahkan. Kepada saudari Gina? Ya, kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh saudari Lasmin, akan dijawab oleh saudara Wiranto dan saudari Ainun. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Lasmin, yaitu bagaimana cara membedakan, menentukan di dalam satu kalimat itu bahwa mubtada dan khobar. Baik, di sini pengertian mubtada itu secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata marfu. Ini pengertian mubtada itu secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata ibtada yang berarti permulaan. Hal itu sesuai dengan kondisinya yang berada di jumlah ismiyah. Pengertian khobar adalah isim yang berikraf marfu yang disandarkan kepada mubtada. Baik, saya akan memberikan satu contoh misalnya dalam kalimat Al-Islam dinuna. Nah, mubtada itu adalah jumlah yang berada di dalam di awal kalimat. Jadi menurut saya mubtada di dalam kalimat ini berada di kata al-islamiyah. Sedangkan khobar itu artinya penjelasan dari mubtada, misalnya al-islam. Kalau misalnya kita hapus dulu ini dia al-islam, di sini kita akan bertanya apa itu Islam. Nah, kemudian khobarnya
di Nuna. Ternyata Islam itu adalah agama kita. Dari kita. Untuk supaya lebih jelas lagi, jawaban dari Kak Wiranto akan ditambah oleh saudari Ainun. Untuk itu dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menambahkan jawaban dari saudara Wiranto. Jadi di sini kan sudah ada yang lebih paham dari saya. Jadi misalkan kalau saya menjelaskan ada kurangnya, kita tolong diperbaiki. Jadi untuk saya menjelaskan tadi kan pertanyaannya Lasmin, kalau setiap ada mubtada pasti ada kabar, dan juga sebaliknya kalau ada kabar pasti ada mubtada. Sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu mubtada dan apa itu kabar. Kalau mubtada ialah isim marfu yang berada di awal kalimat, terus dia bebas dari amil lafzi. Terus kalau kabar ialah isim marfu yang disandarkan pada mubtada, dan fungsinya itu menjelaskan dulu akan saya tuliskan. Oke, di sini saya sudah tulis contohnya as-sajaratu murtafiatun. Ini kita bisa tentukan kenapa dia bisa jadi mubtada dengan khobar jika dia berada di awal kalimat. Jadi kalau misalkan kata-kata ini berada di tengah kalimat, dia tidak bisa disebut sebagai mubtada atau khobar. Terus kenapa ini bisa saya katakan sebagai mubtada? Ciri-ciri mubtada ialah dia harus isim ma'rifah. Di sini kita lihat di sini ada alif lam. Nah ini salah satu isim ma'rifah, yaitu harus ada alif lam. Terus yang kedua, tadi kan saya sudah bilang mubtada itu dia harus marfu. Jadi yang isim marfu dengan doma, jadi ini isim marfu dengan doma. Tadi kan pengertiannya mubtada itu dia harus isim marfu dengan doma, terus dia harus isim ma'rifah dengan alif lam, terus dia berada di awal kalimat. Itu mubtada. Terus yang selanjutnya khobar dia juga harus isim marfu. Kenapa dia isim marfu? Karena khobar itu dia sesuatu yang disandarkan dari mubtada. Jadi ini kan mubtadanya kan domirnya doma, jadi khobar juga domirnya harus doma karena dia yang disandarkan atau yang dimusnahkan. Terus khobar itu ciri-cirinya dia juga harus isim nakirah. Isim nakirah itu kan dia tanda-tandanya itu dia harus domatain. Nah ini domatain. Terus dia berada di belakangnya mubtada, dia fungsinya sebagai khobar itu fungsinya sebagai penjelas dari mubtada. Ini kan artinya as-sajaratu murtafiatun. Artinya pohon itu tinggi. Kalau misalkan coba kita tulis di sini as-sajaratu, dia ini masih umum. Pohon ini pohon yang bagaimana? Tinggi kah? Atau pohon itu tumbang atau bagaimana? Kan belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Jadi pas kita tambahkan khobarnya murtafiatun, dia jadi jelas. Jadi dia artinya pohon itu tinggi. Jadi sudah jelas, oh yang dia maksud ini pohon itu tinggi. Begitu. Terus dia juga harus berada di awal kalimat. Jadi kalau misalkan dia alif lam terus ada begini, ada tanwin, pokoknya ma'rifah setelah itu nakirah, tapi dia berada di tengah kalimat, berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai mubtada atau khabar karena dia berada di tengah kalimat. Kecuali dia berada di awal kalimat, kita sudah bisa menentukan dengan ciri-ciri seperti ini, oh berarti dia mubtada dan khabar.
Begitu. Apakah masih ada yang jelas? Tadi mengapa mubtada dengan khabar itu harus sama-sama? Ya sudah, yang saya seperti jelaskan tadi, tidak mungkin ada mubtada kalau tidak ada khabar. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin ada khabar kalau tidak ada mubtada. Sebab fungsinya khabar ini sebagai penjelas dari mubtada. Begitu. Jadi kalau misalkan dia berdiri sendiri, ya cuma ini saja, kata ini saja, berarti tidak bisa disebut dia mubtada dan khabar, karena terdapat bergandengan. Karena fungsi khabar itu dia fungsinya sebagai penjelas dari mubtada. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan dari saudari Nasmin dan saudari Regina Manopo. Untuk itu kepada teman-teman mungkin ingin menambahkan jawaban dari kedua pemateri ini, kami persilakan. Intinya mubtada dan khabar itu antara kamu dengan dia. Gitu. Ya, jadi maksudnya antara kamu dan dia itu kamu tidak akan tiada tanpa aku. Itulah pengertian dari Bukan dia. Oh, iya. Bukan karena gitu. Iya. Intinya begitu. Jadi dia si khabar ini takkan ada jika tak ada si dia lagi yang satu ini ada. Jadi mereka berdua itu harus saling dihubungkan atau saling satu tidak dapat dipisahkan. Ya, terima kasih kepada saudara Krisman yang telah menambah jawaban dari pemateri. Untuk itu, kepada teman-teman ada yang masih ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri, dipersilakan. Oke, saya ingin bertanya kepada materi. Pertanyaan saya di sini kan ada macam-macam khabar, dan macam-macam khabar itu dibagi menjadi dua. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Nah, jelaskan apa itu khabar mufrad dan ghairu mufrad dan berikan salah satu contohnya. Ya, kepada saudara Fajran Luki, kami ucapkan atas pertanyaannya. Jadi intinya pemateri mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu mubtada ghairu mufrad dan mufrad. Khabar ghairu mufrad dan mufrad. Dan mungkin pemateri juga bisa memberikan sebuah contoh dari dua perbedaan tersebut. Untuk itu kami persilakan. Ya, baik. Pertanyaan dari saudara Fajran Luki akan dijawab oleh saudari Ainun. Kepada saudari dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajran Luki. Tadi dibilang di dalam makalah ini pembagian khabar itu ada dua. Sebelumnya saya mau perjelas sebenarnya pembagian khabar itu ada tiga. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar ghairu mufrad, dan yang ketiga khabar sibul jumlah. Dan yang saya tanyakan tadi harus tahu dulu pengertian dari khabar mufrad. Khabar mufrad ialah kabar yang bukan kalimat jumlah dan bukan pula serupa dengan jumlah. Terus kalau khabar ghairu mufrad ialah khabar yang terdiri atas jumlah mubtada dan khabar atau terdiri atas fi'il dan fa'il. Jadi khabar mufrad itu dia artinya dia tunggal. Contohnya itu begini. Jadi yang seperti saya tulis di bawah sini yaitu Zaidun Faimun, artinya Zaid telah berdiri. Zaid kedudukannya sebagai mubtada dan Faimun kedudukannya sebagai khabar. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau khabar itu kan harus isi marka dan dia harus alif lam. Tapi kenapa di sini tidak ada alif lam? Karena dia di sini pakai isim 6 orang. 6 orang kan tidak ada pakai alif lam, tapi dia pakai tanwin. Jadi itu dia sudah isim ma'rifah. Terus ini jadi khabar karena dia kan tanwin. Terus kenapa bisa dibilang sebagai khabar mufrad? Karena dia sendiri.
khabar ghairu mufrad. Contohnya dari contoh khabar ghairu mufrad yang jadi sebelumnya khabar ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua lagi, dia jumlah isimnya dengan jumlah fi'liyah. Makanya kenapa dia disebut khabar ghairu mufrad, ialah khabar yang terdiri atas jumlah mubtada khabar yaitu jumlah ismiyah dengan khabar atas terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Terus kenapa di sana disebut sebagai khabar mufrad? Karena dia tunggal, tidak ada jumlah seperti ini. Terus khabar ghairu mufrad terdiri atas jumlah yaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Terus ini sudah saya tulis jumlah ismiyah yaitu terdiri antara khabar dengan terdiri atas mubtada dengan khabar. Jadi kalau kita misalkan mau menentukan ini Zaidun, ini mubtadanya, dan jazi'atuhu dzahibatu ini khabarnya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ini saja kedudukannya sebagai mubtada dan jazi'atuhu dzahibatu dia kedudukannya sebagai khabar. Kenapa khabarnya bisa jadi seperti dua kata seperti ini? Karena dia masuk kepada khabar jumlah ismiyah yaitu terdiri antara mubtada dan khabar. Jadi kalau kita mau irofkan lagi, jazi'atuhu ini kedudukannya sebagai mubtada dan hibatu ini kedudukannya sebagai khabar. Tapi mereka sama-sama disebut sebagai khabar karena dia kan jumlah ismiyah yang terdiri atas mubtada dengan khabar, yaitu ini. Ini mubtada, ini khabarnya. Tapi kalau mau disatukan untuk menentukan dalam satu kalimat mana mubtada mana khabarnya, ya ini mubtada, ini khabar. Begitu. Terus yang kedua yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri atas fi'il dan fa'il. Ini Zaidun ini kedudukannya sebagai mubtada, yaqra'ul Qur'an ini sebagai khabar. Ini jumlah fi'liyah kan saya bilang ada fi'il dengan fa'ilnya. Nah, fi'ilnya di sini nih yang disebut fi'il di sini yaitu yaqra'u. Yaqra'u itu kan fi'il itu kan kata kerja. Dari sini kata kerjanya yaqra'u berarti dia membaca. Tapi tidak tahu siapa yang membaca ini. Di sini fa'ilnya itu huwa, dia tidak tertulis karena dia domirnya itu mustaqil, artinya tersembunyi. Dan dia maksud huwa itu kembali kepada Zaidun. Berarti Zaidun itu telah membaca Al-Quran. Ya begitu. Jadi Zaidun mubtada, yang yaqra'ul Quran ini sebagai khabar. Tapi kalau kita mau tentukan jumlah fi'il dengan fa'il yang mana, ini fi'ilnya, ini fi'il, fa'ilnya itu tersembunyi, yaitu domirnya itu pakai domir huwa. Dia kembali lagi kepada Zaidun. Begitu. Kalau masih ada yang kurang jelas atau bingung boleh mau tanya. Ya baik, itulah jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan dari saudara Fajran Luki. Sebelumnya kepada teman-teman diharapkan untuk menghargai pemateri yang telah menjelaskan jawaban dari saudara-saudara sekalian. Karena apa? Kali ini materi ini sangat sulit untuk dijelaskan. Ini berkaitan langsung dengan bahasa Arab, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Jadi dimohon untuk bisa menghargai pemateri yang sudah menjelaskan dalam mendapatkan sebuah materi tersebut. Ya, selanjutnya kepada saudara Fajran Luki. Ya, mungkin ya. Ya, mungkin dengan berlanjutnya pertanyaan dari saudara Fajran Luki, maka berlanjut pula diskusi pada pagi hari ini. Kepada pemateri kami ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan maupun yang sudah menghargai dari